Hai semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Jadi hari ini aku bikin video lagi, tapi tema hari ini aku nggak membuat video bulu ketek ataupun video kerokan. Karena kemarin aku udah kerokan, meskipun kerokan aku nggak rata, kemarin pas malam itu aku kerokan lagi dan aku pijetin pakai pijet listrik karena aku ada kursi untuk memijat kayak gitu. Terus aku sambil rebahan, terus nyalain mesinnya enak banget dan akhirnya aku nggak jadi masuk angin. Terus untuk bulu ketek aku tuh udah panjang, tapi aku sengaja untuk nggak nge-wax karena males banget. Musimnya tuh lagi dingin banget, terus kalau misalkan aku pakai wax yang kayak lilin itu kan perlu dipanasin kayak gitu ya. Jadi kalau nggak cepet-cepet di-apply ke bulu ketek, dia bakal cepet jadi es, kayak cepet keras gitu, mengering. Jadi aku belum nge-wax. Lagian juga nggak bakal ada orang yang tahu kalau bulu ketek aku itu panjang karena aku pakai baju tertutup dan nggak ada orang yang tahu deh, kayak gitu. So, cerita hari ini kita bakal ngobrol aja. Dan untuk kalian yang pengen dibikinkan video sesuai permintaan, terkadang aku nggak membuat sesuai permintaan kalian karena kayaknya kurang cocok untuk aku. Dan untuk video kentut sebenarnya aku tuh banyak banget video kentut, tapi aku bingung mau upload kayak gimana. Kalau pagi sebelum bangun tidur tuh aku udah ngibrit terus kentutnya. Dan kadang aku tuh nggak ngerti gimana kalau nanti aku udah nikah tidur sama suami aku, terus aku kentutnya kayak gitu keras banget apa nggak blok kayak itu. Beneran, aku kadang mikir kayak gitu, tapi mau gimana ya, kadang aku tuh kalau pagi tuh bisa kentut kenceng banget. Mungkin kalau ada orang tidur di sebelah aku bakalan kebangun karena bunyinya tuh kayak brrrut kayak gitu. Dan ya seperti itu kelakuan aku. Untuk video pijet mungkin beberapa hari ke depan aku bakal upload video pijet karena aku mau antar temen aku yang lagi sakit, kita bakal ngunjungi mami untuk pulang ke desa, jadi kita bakal dipijetin pastinya. Jadi kalau kita pulang ke rumah mami itu biasanya kita di sana dimasakin, terus habis itu dipijetin kayak gitu teman-teman. So, ya tunggu aja video selanjutnya gitu ya. Terus, untuk aku sendiri karena 1 bulan terakhir tuh kayak aku menguras energi banget dengan hal-hal yang nggak baik menurut aku, kayak toxic banget kayak gitu, dan akhirnya aku kayak berdamai dengan diri sendiri, terus ya udah aku relain aja, aku ikhlasin dan sudah kayak gitu teman-teman. Jadi kayak sekarang aku lebih ke happily in my own private universe, terus aku juga bahagia dengan diri aku sendiri, kayak gitu teman-teman. Terus aku juga sebenarnya udah punya planning mau pulang ke Indonesia beberapa bulan nanti, tapi aku nggak tahu karena ternyata pas aku mau pulang itu kayaknya pas lebaran ya, jadi kayak rame. Terus temen aku mintanya jangan pulang pas lebaran karena kalau pas lebaran tuh rame di mana-mana macet. Jadi aku nggak tahu mungkin akan lebih dipercepat atau nanti gitu sebenarnya kayak gitu teman-teman. Tapi kembali lagi aku tuh kadang itu kalau di Indonesia malesnya itu apa? Transportasinya itu susah. Jadi kemana-mana itu aku harus diantar sama adik aku. Jadi kalau untuk pergi kemana-mana sendiri tuh rasanya tuh kayak nggak bisa gitu, nggak bebas. Jadi kalau di sini itu aku kemana-mana bisa kemana aja dan transportasinya itu mudah. Jadi kayak aku cuman jalan sebentar itu setiap 5 menit, 10 menit tuh udah ada kayak, apa ya, kereta kereta kecil ada, kereta listrik ada, bus ada, minibus ada, taksi ada, whatever itu yang mau kita pilih pokoknya convenient banget. Tapi kalau di Indonesia itu kadang kalau kita mau kemana mana harus telepon Grab, kalau enggak kita harus mau minta diantar, kayak gitu teman-teman. Jadi kayak aku tuh kayak nggak betah juga kadang kalau di Indo dan one thing aku nggak suka di Indo gimana ya, kalau cari kerjaan di Indonesia itu susah juga. Misalkan kayak usia dibatasin, ya nggak sih? Jadi kalau misalkan usia udah 30 tuh mungkin di Indonesia udah kayak lansia kayak gitu. Jadi susah, terus habis itu gaji juga sedikit. Misalkan kayak kayak kerja, ngelamar kerjaan juga susah, ya nggak sih? Gajinya juga nggak seberapa. And then kayak males lah kayak gitu. Kalau di sini tuh mungkin kalau di Indonesia kerja gaji 1 tahun, kalau di sini mungkin bisa gaji 1 bulan, kayak gitu teman-teman. Jadi kayak kalau kamu misalkan kamu punya keahlian tentang data analis atau data scientist kayak gitu, kalau di sini tuh gajinya lumayan gede. Tapi kalau di Indonesia itu pasti gajinya aku nggak tahu kalau di Indonesia kira-kira gajinya berapa aku nggak ngerti. Jadi menurut aku kalau di Indonesia ngelamar kerjaan as job yang seperti itu kayaknya susah dan gajinya juga susah. Jadi aku prefer untuk lebih enak kayak tinggal di sini and then kalau misalkan
Di sini tuh ya kamu misalkan mau kerja part-time di restoran juga bisa, misalkan kamu bosen atau kerja apa juga ya as long as kamu punya skill itu kamu bisa ngelamar kerja di apa aja kayak gitu teman-teman. So, mudahnya itu seperti itu. Tapi nggak semua visa bisa ya, jadi beda-beda. So, itu kapan hari itu ada cowok yang terlantar di sini, kayak kasihan banget. Jadi dia tuh di nggak tahu dilempar dari mana aku nggak ngerti, tapi aku lihat tuh kayak kasihan banget kayak gitu nggak sih ada cowok kayak gitu. Tapi ya mau gimana, aku juga nggak bisa, maksudnya kalau nolong mungkin cuma nolong secara materi ya, kalau nolong untuk ngajak tempat tinggal atau apa kan aku nggak bisa juga teman-teman. Jadi kayak gitulah, orang aku tinggal sama temen cewek aja nggak apa ya, kayak nggak enak gitu kalau tidur dibarengin sama orang itu aku merasa nggak enak gitu. Jadi kalau misalkan ngekos itu aku lebih baik kayak mahal nggak apa-apa yang penting aku tuh nyaman sendirian kayak gitu teman-teman. Karena aku tuh orangnya introvert jadi kadang aku itu suka punya waktu untuk menyendiri dan kadang aku apa ya, pengen menyendiri dan kadang juga pengen nggak pengen diganggu. It's feel like aku tuh pengen kayak hidupku tuh kayak tenang, nggak ada yang ngeganggu kayak gitu, unbothered gitu loh pokoknya tuh. Jadi ya seperti itu teman-teman, gitu ceritanya. So hari ini aku ngomongnya banyak banget dan beberapa hari aku tuh annoying banget karena aku tuh kenal sama cowok dan ya gitu-gitu lagi. Aku nggak tahu kenapa setiap kenal cowok itu kayak umurnya tuh di bawah aku semua. Itu kayak aneh-aneh banget. Jadi dia tuh bisa ngomong ini, ngomong itu, tapi kenyataannya tuh nggak ada yang bener kayak gitu. Jadi aku tuh very annoying sama orang-orang seperti itu. So aku mencoba untuk menyingkirkan dan aku mencoba untuk mindfulness dan aku kayak afirmasi sendiri. Terus ya udah kayak gitu aja. Dan hari ini aku tuh beli baju ya teman-teman. Jadi beli baju ini ukuran S, tapi dia melorot-melorot kayak gini. Karena badan aku udah kecil. Nah, kemarin tuh aku beli yang ukuran L. Nah, warnanya tuh pink, bagus teman-teman, tapi ternyata tuh gede banget karena ukurannya itu L. Terus habis itu aku pesan lagi ukuran S, ternyata ukuran S itu pas. Nah, tapi ternyata ini tuh kayak agak melorot kayak gitu, aku nggak tahu kenapa seperti ini. Tapi so far ini dadanya itu pas gitu dan ini tuh nggak pakai busa juga di dalamnya. Jadi kayak emang cuma gini aja, tapi dipakai itu enak kayak gitu teman-teman. Jadi kayak ya kayak nyangkut kayak gitu. So aku suka banget sama baju ini. What do you think this one, bagus nggak, cocok nggak buat aku, but I don't know, tapi aku merasa aku nyaman aja, tapi kalau melorot-melorot kayak gini juga nggak nyaman. So ya seperti itu teman-teman, jadi cerita hari ini. Aku kalau ngomong cepet banget karena aku nggak tahu kenapa ada saatnya aku itu nggak mau ngomong teman-teman. Jadi kalau udah nggak bisa ngomong, nggak mau ngomong, aku diem aja. Tapi kalau sekali aku ngomong gitu kadang aku tuh ngomong nggak ada hentinya. Beberapa hari ini aku tuh kayak menganalisa, ya mungkin karena aku tuh orangnya suka menganalisa dengan logika ya, aku nggak tahu aku nggak tahu kenapa. Jadi aku tuh suka menganalisa gitu, beberapa hari itu kenal cowok. Terus dia itu ngomongnya itu kayak kali ini ngomong gini, besok ngomong gini, pokoknya ngomongnya tuh nggak sama-sama. Jadi setiap ucapan dia tuh kayak aku simpen, terus aku analisa, aku gabung-gabungin gimana-gimana, oh ini ternyata orang kayak gini. Jadi aku tuh kayak punya perspektifnya sendiri. Kayak, entahlah aku tuh dibilang jahat atau enggak, jadi aku tuh kayak merasa punya asumsi sendiri. Misalkan, oh dia seperti ini. And then ketika aku ngomong sama dia, oh ternyata kamu seperti ini gitu. Maksudnya "Oh, kamu kemarin udah kayak gini, kamu gini," gitu. Padahal itu bener, tapi dia selalu bilang, "Kamu tuh selalu bikin asumsi sendiri bla bla bla," kayak gitu. Padahal itu kenyataannya bener, itu namanya cowok apa sih aku nggak ngerti. Dan mungkin ya kita belum kenal sama orang yang sesuai dengan kita atau mungkin gimana nggak ngerti. Pada dasarnya kita itu akan cantik di mata orang yang mencintai dan mungkin kalian juga ganteng di mata orang yang kalian cintai atau mungkin kalau meskipun kalian mau kondo atau apa mungkin ya aku nggak tahu kalau mau kondo kayaknya nggak ada yang nerima deh. Sekarang itu ya nggak sih? Cowok itu nggak harus ganteng, yang penting pinter, otaknya ada isinya. So, udah segitu aja obrolan kita hari ini. Dan terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye.